wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video saya bersama saya adalah Rizky Nur Atika, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, Prodi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Selamat menyimak ya adik-adik videonya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama ya adik-adik, yaitu hewan ruminansia. Apakah adik-adik tahu apa itu hewan ruminansia? Ya, betul. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali, sehingga sering dikenal dengan hewan memamah biang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Ada berapa ya organ pencernaan pada hewan ruminansia? Ya, benar sekali. Sekarang adik-adik dapat melihat gambaran di sebelah sini. Nah, berikut merupakan organ hewan ruminansia. Yang pertama, ada mulut. Yang kedua, ada esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga, ada lambung. Lambung sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan yang keempat ada obamasum. Nah, organ yang keempat yaitu ada usus halus, dan yang kelima ada anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Pada rahang ruminansia dapat bergerak menyamping yang berfungsi untuk menggiling makanan. Di dalam rongga mulut sendiri terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kemudian makanan yang sudah melewati esofagus atau kerongkongan tadi menuju ke lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulase. Nah, sekarang bagian lambung. Bagian lambung yang pertama yaitu rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan dikembalikan ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, bagian yang kedua yaitu bagian retikulum atau perut jala. Di bagian ini mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Retikulum ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, pada bagian yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Di bagian ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, bagian keempat yaitu abomasum atau perut masam. Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Nah, organ pencernaan yang kelima yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, lalu dibawa menuju ke anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu pada lain kesempatan adik-adik.